Kejadiannya seperti apa sih? Kejadiannya itu waktu jam 1-an lah ya. Baru saya terima surat undangan dari panitia. Belum nyampe 30 menit atau 1 jaman lah, Bapak RT Tarmin itu mengambil atau merampas surat undangan saya dan tidak ada kata-kata apapun terkecuali ada iming-iming uang. Itu aja sih. Itu berapa? Nggak tahu, belum ditanyakan. Itu Pak RT datang ke Rumah saya. Rumahnya di mana? Di Jangga. RT 2. RT 2. Iya, RW 3. RW 3. Apa yang disampaikan dari Pak RT tersebut selain itu? Nggak ada lagi. Sampean sendiri ketika Pak RT mau mengambil surat undangan bilang apa? Saya sudah bilang, Pak, itu mau diapain? Nah, kata Pak RT, udah aja, kamu diam aja, nanti dikasih uang. Itu aja sih. Apakah ada pemaksaan? Pemaksaan ada. Saya sempat mau merebut kembali, tetapi dia memaksa, udah diam kamu mas, itu aja sih. Nah, kalau istilahnya kekeluargaan, apakah ada keluarga sama RT tersebut? Apa? Ada sifat kekeluargaan dari RT tersebut? Enggak ada. Berarti setelah kejadian tersebut, langkah apa yang diambil dari sampean? Ya langsung lapor ke ini sih, temen itu. Iya. Nah, kejadiannya istilahnya apakah dari sampean akan menuntut yang siapa? Tidak sih. Tidak. Apa setelah ini surat undangan udah diterima lagi? Belum sama sekali. Dengan siapa mas? Dengan Mas Ageng. Umur 23. Terkait permasalahan ini, tanggapan dari masyarakat sendiri gimana sih? Sangat disayangkan karena peristiwa hari ini sangat mencederai proses demokrasi yang ada. Artinya kedapatan tadi dari ketua RT melakukan penggalangan atau merampas hak politik orang lain. Kita harapkan kedepannya Jombang bisa lebih baik, bisa transparan, dan orang-orang seperti ini yang sangat mencederai nilai-nilai demokrasi ya harus ada konsekuensinya, entah konsekuensi hukum, sosial, atau apapun. Ini kan kejadian ini kan bukan pertama kali ini ya. 8 tahun yang kemarin juga pernah terjadi. Nah, harapan dari masyarakat sendiri gimana sih? Kalau tahun lalu kita nggak begitu memahami ya, apakah terjadi pengumpulan, perampasan atau lain sebagainya. Cuman kita ngelihat hari ini bahwa apa yang kita saksikan itu sangat mencederai proses-proses demokrasi. Dan ini nggak boleh dilakukan oleh siapapun, apalagi RT, apalagi orang-orang yang punya kepentingan. Kita biarkanlah masyarakat itu memilih sesuai dengan kehendaknya. Untuk pertemuan hari ini menurut sampean istilahnya puas atau tidak? Kalau di level puas, kita nggak ada di wilayah itu ya. Cuman yang kita harapkan penegakan hukumnya itu serius. Artinya agar apa? Supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Karena kontestasi ini kan diikuti oleh 4 calon dan semuanya berpotensi melakukan hal demikian. Jadi yang kita harapkan sebagai masyarakat, biarlah masyarakat itu menentukan pilihannya sendiri, memilih pemimpinnya sendiri tanpa ada intervensi, intimidasi, atau iming-iming apapun. Artinya bangsa kita nggak mungkin bisa tumbuh secara baik ketika proses demokrasinya justru dicederai. Apakah kasus ini akan sampai ke Polres Indramayu apa yang disampaikan oleh Pak Kapolsek? Tentu kita akan lakukan upaya-upaya hukum. Artinya kita nggak mungkin membiarkan ini sebagai bagian dari proses yang sah. Artinya tadi kita sepakat bahwa kejadian hari ini adalah kejadian yang sangat tercela. Adapun konsekuensi hukum atau implikasi hukum, kami dari masyarakat juga akan berembuk dengan tim hukum untuk melakukan langkah-langkah hukum ke depan. Seperti itu. Untuk istilah implikasi diduga ini dari pihak calon mana sih? Kalau tadi yang di lapangan itu diduga dilakukan oleh calon 02 ya, atau incumbent.
Ya karena incumbent punya infrastruktur itu, punya instrumen itu yang digerakkan RT, RW, kemudian lembaga-lembaga desa, yang kita harapkan kemarin itu bisa menjadi gambaran yang pemilu itu bisa jujur dan adil. Tapi hari ini sekali lagi saya sampaikan, hari ini kita dicidrai, kita dilecehkan, dan kita diberikan tontonan yang sangat tidak dewasa dalam berdemokrasi. Apakah di RT semua melakukan hal ini? Sepengamatan tadi ya dari 16 kertas suara dan informasi dari teman-teman, hampir setiap RT. Cuman bedanya ketika chaos itu langsung dikembalikan lagi. Artinya kita nggak ngomongin kemudian RT ini mengumpulkan, tapi wewenang RT itu apa sih? Secara aturan mereka punya kewenangan apa di situ? Kalau misalnya nggak punya kewenangan, kemudian bertentangan dengan undang-undang, dengan aturan, ya saya berharap itu diproses secara hukum. Artinya orang yang memerintahkan juga harus diproses secara hukum. Supaya apa? Supaya ada efek gitu loh ke depannya. Satu kata untuk pemilu yang bisa jumlah. Ya, janganlah pilih pemimpin yang mempunyai watak-watak komprador ya, watak-watak kolonialis. Kita sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Biarkan masyarakat itu kemudian menentukan pilihannya. Dan hari ini kita diberikan contoh yang nyata bahwa ada satu calon yang melakukan hal yang tercela. Ya saya harap masyarakat jangan kemudian tergoda dengan iming-iming duit, dengan iming-iming uang atau apapun. Karena ujung dari pemerintahan dalam konsep berbangsa ya desanya harus bisa mandiri dan maju. Pak Dikir, saya menanyakan saya dengan Mas Tar, jangan membangun dulu. Saya dulu. Soalnya ini kebersamaan ya, awas lu. Calon bukan satu, 4 calon lu, awas lu. Ya, sampai di Demokrat dilakukan siapa kebersamaan siapa? Pengen dulu. Coba buka. Ya. Kita menuju masalah bahasa asli. Kita sudah berkata dengan permasalahan lebar. Dulu amankan, suara di. Kita bukan anasi. Karena gimana politik kan bisa berubah. Bukan kita bahasa tadi. Oh, diamankan, dirawati, Bapak Pak RT memukul, mono. Tapi ide sampean mono. Tapi ide sampean mau tekan dari awal kebersamaan timnya sampean. Yang itu bahasa kita memukul, Bapak udah puas. Beli KB baik, tak calon mau sana Bapak. Ada yang terima, ada yang enggak. Ya, Mas. Kamu memang takut panitia, ketua panitia apa? Dulu, saya selesai dulu. Panitia apa seperti itu? Itu diwawancara seperti itu. Ketua apa? Dikumpulkan, diamankan, boleh seperti itu. Sudah undangan. Hah? Nah, kenapa itu Mas Tar melanggar? Saya tahu. Punten aja kalau kita ya. Puntennya kalau kebersamaan calon bapak awas. Ya. Anak bapak lu calon lu. Dulu mesti aman jelas bahasa itu jelas amanah strategi strategi aneh ini bahwa juga kira-kira mau kita lah sampai kok mau kita harus masih lagi kita kok negara mau bahasa yang diamankan itu semuanya apa gimana? Ada bahasa yang diamankan berarti seluruhnya. Ya ini mah untuk hak masing-masing. Oh, ya bisa seperti itu. Maksudnya yang ngomongnya buangan kita dirawati katue organisasi masalah tapi bahasanya diamankan itu wilayah semua ya kan mangga satu jalan aja harus bisa itu tidak ada utusan begitu saya tidak ada utusan ini yang Pak Kapolsek gimana ini bahasanya itu mengamankan kalau mengamankan itu sesuai wilayah yang mengamankan Pak RT awas yang mengamankan itu
Iya, Tapi termasuk tidak praktek. Pak. Ini tidak pernah takut ya. Ya diamankan itu diambilin dari tiap Iya. orang, diambilin jadi satu, diamankan. Ya enggak Pak, itu Pak, saya dulu Pak, saja Pak. jangan ambil lah, Baru Ustaz. saja yang diambil tuh. Mungkin petani, tapi kalau petani itu kalau lah amankan atau kita dibahas. Tapi Pak, untuk Pak indikasi ya, indikasi ini satu komando Pak. Mungkin ini yang ketahuan ini Pak, Ya. yang nggak ketahuan itu ada, Nah, karena posisinya bahasanya mengamankan Pak. Itu jelas itu Pak. Kalau keluarga yang ngomong pasti bisa. kalau ada masyarakat yang sekarang diamankan, kemudian di situ ada tindak pidana seperti yang tadi dengan cara perampasan, dengan cara kekerasan, tindak pidananya masuk berapa kota? Ya kan? Nah, seperti itu yang awal itu, makanya kan belum tentu mas ini aja sendiri, Masih ada, Pak. masih ada lagi. Tapi dengan cara apa mengamankannya? Betul Pak. Ya kan? Apakah dengan cara kekerasan, pemaksaan, ataupun dengan cara-cara yang masuk kategori pidana? Ya, kalau dengan cara mengamankan dibayar dengan uang dan sebagainya, itu adalah kategori ke politik. Artinya dua orang ini sudah ada deal antara yang pegang surat undangan